Nah, saudara-saudara, di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 34 ataupun 35, suami juga boleh memukul istri. Saya berdoa supaya Tuhan ampuni kamu, Saifuddin. Ya, jangan jadi Kristen liar gitu loh, yang tidak tergembalakan dengan baik dan benar. Kasihan kamu nanti, karena apa? Batu kilangan nanti ditaruh di lehermu, bos. Ya, kalau kau menyesatkan banyak orang, kau dicemplungkan ke dalam laut, dihukum mati. Aduh. Dan karena kebodohan-kebodohan saya juga diejek. Ada rasa benci jujur, tapi lucu juga. Ya, ketika saya lihat videonya, jujur saya kasihan sekali. Ini orang sungguh tidak tahu diri. Dan karena kebodohan-kebodohan saya juga diejek. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi nggak tahu diri, sahabat. Astaga. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bam3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang tidak tahu diri. Iya sahabat semua, Bam3 lovers pasti ingat ya bahwa tahun lalu 2021 si Sapiuddin Birahim ini membongkar aib teman sahabatnya sendiri, yaitu JT ya. Dia katakan bahwa JT ini main perempuan dengan seorang jindi ya dulu gitu. Padahal mereka ini dulunya sangat akrab sahabat ya. Perspektif Joshua Tewu dengan narasumber spesial kita, Mr. Saifuddin Ibrahim, yang lebih dikenal juga sekarang ini dengan nama Abraham Ben Moses, atau lebih lengkap Paulus Abraham Ben Moses. Pak Saifuddin, kita berbicara, saya lebih akrab panggil Saifuddin karena dari awal saya kenal Bapak dengan nama Saifuddin, dan bagi saya Saifuddin itu punya arti pedang yang terhunus, pedang pahlawan yang terhunus. Jadi di mata saya biar lebih akrab Saifuddin. Walaupun Abraham itu biarlah nama iman yang akan mendatangkan berkat bagi anak cucu Abraham. Haleluya. Amin. Nah ini bukti bahwa mereka ini dulunya sangat akrab ya sahabat. Tapi tahun 2021 lalu si Sapiuddin Birahim ini membongkar aib sahabatnya sendiri. Ya mungkin karena terlalu akrab ya, sehingga tahu aib temannya sendiri. Dan ketika ada masalah, nah itulah yang kemudian diumbar oleh si Sapiuddin Birahim melalui channelnya sahabat. Joshua Tewu masuk dalam perangkap dengan menyinggung pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah ini dia tuh yang saya suka ya. Joshua Tewu saya sudah menahan diri untuk tidak berbicara tentang kamu ya. Kamu ngomong tentang etika, tentang budi pekerti, tentang kekudusan. Kamu kudus. Saya punya semua rekaman kamu itu, jejak kamu, kelakuanmu itu, moralmu. Saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu. MU ini klub astaga. Nah itu dia video tahun lalu, flashback sedikit ya sahabat. Nah sekarang ternyata si Sapiuddin membongkar aibnya sendiri. Jadi setelah membongkar aib temannya, sekarang aib dia sendiri yang dibongkar gitu. Itulah hebatnya si Sapiuddin Birahim. Apa aib dia itu yang dia katakan itu, yaitu tentang dia dan istrinya. Siapa lagi kalau bukan si Ratu Tega. Nanti saya akan sambung setelah ini, saya akan cerita tentang istri saya yang Raja Tega. Jadi jangan lari dulu. Seperti yang kita ketahui belakangan ini bahwa Sapiuddin Birahim ini ditinggal oleh istrinya. Kenapa? Banyak alasan sebetulnya. Tapi yang paling jelas alasannya itu adalah karena Anuuddin nggak mampu berdiri, ini ya. Nah ini,
Jadi inilah salah satu faktor terbesar. Di samping dia juga karena sudah keterlaluan menghujat Islam ya. Nah, baru-baru ini sahabat dia curhat, nangis di channelnya menceritakan si Ratu Tega. Sebetulnya dia juga curhat ya live waktu itu, tapi sayang sekali saya tidak sempat simpan videonya, udah keburu dihapus oleh Safiuddin Birahim karena malu mungkin ya. Jadi dia masih punya malu dan kemaluan sahabat. Meskipun tidak bisa berdiri ya. Nah, setelah puas dia menceritakan aib keluarga dan istrinya sendiri, baru dia sadar. Ini tidak benar nih, kalau gini ini bisa hilang nih donasi saya, kata Sisi Udin. Sehingga video itu dihapus. Dan kemudian dia kembali menghujat Islam. Ya, menarik perhatian para donaturnya. Dan berikut hinaannya itu sahabat. Dude Harlino, Dude Harlino. Kemana hati nuranimu? Adi Hidayat, Adi Hidayat. Di manakah hati nuranimu? Kalau ada ayat yang muncul abad ke-7 dengan perang dan membunuh orang karena beda agama. Kok harus dihafal? Apakah benar mendapat pahala karena hafal kitab itu? Coba Adi Hidayat. Ya? Nggak bisa dong. Kitab itu harus dimusnahkan. Yang sudah dicetak, ya untuk pupuk tanaman saja. Jangan lagi dipajang di rumah. Kok kitab dipajang di rumah? Nggak pantas. Nah ini kalau channel-channel muslim ini kalau mendengar ini mereka marah ini. Nah, itu dia video hinaannya yang terus saja dia lakukan gitu ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan kita? Kita tidak perlu menasehati si Udin di sini sahabat ya. Kita hanya cukup menonton dan mentertawakannya. Karena kalau kita yang menasehati dia itu nggak akan dia dengar ya. Nggak akan dia dengar. Karena sudah ada ayatnya kan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi udah ada ayatnya. Mereka orang-orang kafir itu baik diberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Jadi tidak akan mereka dengar sahabat ya. Oleh karena itu bagaimana sikap yang baik? Kita tampilkan saja nasihat-nasihat temannya, sahabatnya, yaitu Joshua Tewu. Nah, bagaimana tanggapan Joshua Tewu? Berikut sahabat. Nah saudara-saudara, di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 34 ataupun 35, suami juga boleh memukul istri. Saya berdoa supaya Tuhan ampuni kamu, Saifuddin. Ya, jangan jadi Kristen liar gitu loh, yang tidak tergembalakan dengan baik dan benar. Kasihan kamu nanti, karena apa? Batu kilangan nanti ditaruh di lehermu, bos. Ya, kalau kau menyesatkan banyak orang, kau dicemplungkan ke dalam laut, dihukum mati. Aduh. Mau dicukur separuh juga nggak apa-apa. Ada rasa benci jujur, tapi lucu juga. Ya, ketika saya lihat videonya, jujur saya kasihan sekali. Ini orang sungguh tidak tahu diri. Dan karena kebodohan saya juga diejek. Itu dia akui sendiri. Ya, sampai digoreng-goreng sama Al-Ayubi. Biarin. Emang gue pikirin itu. Nah, itu sahabat, itu udah temannya sendiri itu yang menasihati dia ya, tapi tetap saja dia nggak terima, biarin katanya. Mau diapapun, dihina, diejek, biarin katanya. Karena ini orang udah merasa pintar, merasa hebat, dan merasa paling benar gitu ya. Sehingga apa yang dia lakukan itu dia merasa udah nggak ada salahnya, betul semua gitu. Padahal temannya sendiri menilai itu sebuah tindakan yang tidak baik, tidak benar, tidak bermoral ya.
Ya tapi memang dia ini sahabat mirip sebuah gelas yang sudah terisi penuh ya. Jadi kalau dituangkan lagi air ke dalam gelas yang penuh itu ditumpahkan, dibuang, nggak diterima lagi. Ini Udin. Ya kita berharap sih Saifuddin Ibrahim juga ikut belajar. Cuma karena kesombongannya menganggap dirinya sudah paling hebat, jadi nggak mau belajar lagi. Dia merasa paling benar gitu ya. Ada juga orang yang percaya dengan omongannya. Dia ini adalah pendeta yang sudah banyak membaptis orang katanya. Padahal apa kata si Joshua Tehu tentang si Udin Ibrahim ini? Dan semua channel Islam yang mau goreng silakan aja ya. Dengar baik-baik nih. Oh iya betul, tapi kan itu SI menangkan ratusan jiwa. Aduh jangan cepat dipercaya dong. Ya itu juga di penjara ini menang ratusan jiwa, di sana menang ratusan jiwa, di sana ratusan jiwa, udah ribuan jiwa saya menangkan. Buktinya nggak ada. Baptis ratusan jiwa, baptis yang dibaptis di penjara itu rata-rata orang-orang yang Kristen KTP gitu loh. Mana nih Puan Semunyuk nih yang songong kemarin? Bohong kan? Pendetanya bohong, membaptis orang itu pun bohong juga. Ternyata yang dibaptis itu Oten juga, kata Joshua Tehu. Betapa memalukannya ya. Tapi memang dasarnya dia nggak punya rasa malu lagi, apalagi kemaluan ya. Makanya dia terus aja, jalan terus gitu. Yang penting donasi masuk ya. Sekarang pun donasinya ada tersendat-sendat kan. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Udin Birahi yang dikomentari oleh Joshua Tehu ini. Sampai jumpa di video komentar Joshua Tehu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai kudoakan udelnya bolong. Yarin. Lam malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, dibonceng ya Mr. M, haleluya. Burung nuri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang Murnado banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.